Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Sahabat Rai TV dimanapun kalian berada. Masih bersama saya Ari Widianto di salah satu program andalan Rai TV, yaitu bagaimana memulai bisnis bersama Rai TV untuk Indonesia Bangkit. Di video sebelumnya, kalau teman-teman yang belum lihat, nanti saya akan kasih di deskripsi, kita sudah buat, yaitu bagaimana membuat legalitas perusahaan sehingga teman-teman bisa memulai usaha berbisnis yang legal dengan perizinan yang lengkap. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana memulai bisnis distributor. Namun untuk sebelum kita mulai, teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe supaya nanti nggak ketinggalan video kita berikutnya. Dan juga jangan lupa di like dan kasih komen apabila teman-teman mau nanya atau membuat studi kasus dari materi yang akan kita bawakan hari ini. Dan juga pastikan share ke teman-teman yang lainnya supaya teman-teman yang lainnya bisa tahu juga bagaimana caranya mulai bisnis dan menjadikan kita lebih maju lagi. Sebelum kita bahas mengenai bagaimana strategi memulai bisnis distributor, saya akan jelaskan dan sebutkan perusahaan-perusahaan yang saat ini menjalani bisnis distributor. Mungkin kalau teman-teman tahu Pak CT, pengusaha sukses, salah satu bidang bisnisnya juga menjadi distributor, ada tas, ada pakaian, dan lain sebagainya. Atau mungkin teman-teman tahu Astra International, ini perusahaan yang besar sekali dan cukup membumi di Indonesia. Dengan bisnis lainnya, tapi mereka juga tetap menjalankan bisnis menjadi distributor mobil, motor, ada juga alat beratnya, dan juga produk-produk yang lainnya. Atau teman-teman tahu MAP, ada Starbucks, ada Burger King, Nike, Adidas, Converse, dan lain segala macam. Semua itu dijual melalui distributor yang ada di Indonesia. Nah, kenapa mereka menjadikan distributor ini yang melakukan penjualan di Indonesia? Karena ini merupakan bagian dari bauran pemasaran atau marketing mix yang ditetapkan oleh produsen ataupun pabrikan yang menghasilkan barang ini. Jadi mungkin teman-teman harus tahu, menurut Kotler dan Keller tahun 2016, marketing mix atau bauran pemasaran dapat diartikan sebagai kumpulan dari variabel-variabel yang dapat dikendalikan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengejar tingkat penjualan yang diinginkan dalam pasar sasaran. Ini kata kuncinya. Jadi kalau teman-teman tahu, bauran pemasaran ada 4. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah price, harga, yang ketiga adalah place atau distribusi, dan yang keempat adalah promosi. Untuk kali ini kita nggak bahas mengenai produk, kita nggak bahas mengenai price, kita nggak bahas mengenai promotion. Yang kita bahas adalah mengenai place atau distribusi. Dalam bauran pemasaran, khususnya mengenai distribusi channel, ada 2 pilihan yang biasa dipakai oleh produsen. Yang pertama adalah distribusi langsung, yaitu dari produsen langsung kepada konsumen. Dan yang kedua adalah distribusi tidak langsung. Untuk distribusi tidak langsung dibagi lagi level 0, level 1, level 2, dan seterusnya. Ini tergantung dari panjangnya atau sebesar apa desain yang dibangun oleh produsen. Nah, mungkin teman-teman perlu tahu, di produsen ini, di pabrikan, mereka melakukan analisa, salah satunya adalah SWOT analysis, bagaimana mereka bisa dapat lebih meningkatkan pasarnya meskipun sisi geografisnya mereka cukup jauh di luar jangkauan dari mereka. Nah, salah satu potensi dari analisa yang dilakukan oleh produsen itu adalah bagaimana menjadi opportunity juga, peluang menjadi perusahaan-perusahaan yang menjadi distributor dari perusahaan-perusahaan ini. Jadi ada supply, kemudian ini ada distributor yang diperlukan. Inilah sebetulnya bisnis distributor secara pola ya. Jadi pabrikan, kemudian perusahaan yang ada di Indonesia menjadi distributor, dan ini bisa menjadi turunannya agen dan juga bisa langsung, atau dari perusahaan kemudian kita sebagai distributor dan juga kita langsung ke konsumen untuk memaparkan, dan juga kita langsung ke konsumen untuk menawarkan produk yang kita jual dari pabrikan yang kita pegang sebagai distributornya.
teman-teman sudah tahu ya sekarang ya, kenapa ada yang namanya bisnis distributor. Hal ini ya terjadi karena tadi produsen ingin meningkatkan volume penjualannya di luar jangkauan yang memang mereka jalani saat ini. Dan juga ini sebetulnya merupakan strategi bagaimana mereka bisa mengoptimumkan biaya. Artinya kalau mereka harus buka cabang di sini itu biayanya terlalu besar. Tapi dengan menggunakan distributor untuk menjual produk mereka, sisi geografis ini menjadi sebuah solusi buat pabrikan dalam menawarkan atau dalam mengembangkan pasar sasaran yang mereka mau capai. Nah, itu kenapa ada bisnis distributor. Sekarang pertanyaannya sebetulnya adalah bagaimana kita menentukan produk atau brand yang akan kita jadikan produk yang akan kita distributorkan yang di Indonesia. Yang pertama, teman-teman harus lihat sebetulnya produk ini bagus atau enggak. Kenapa? Karena dengan produk yang bagus, kita lebih mudah untuk menawarkan atau memaparkan keunggulan-keunggulannya dibandingkan produk-produk yang sejenis. Jadi teman-teman harus lihat nih produk ini bagus. Yang kedua adalah teman-teman harus lihat bahwa ini bisa menjadi potensi substitusi dari produk yang ada. Jadi kalau kita bicara alat, misalkan alat bantu, produk yang sejenis apa, produk ini kira-kira kualitasnya seperti apa, harganya, kemudian kekuatannya, dan lain segala macam. Jadi ini bisa menjadikan produk substitusi. Dan yang ketiga adalah produk ini dari sisi kemungkinan kita menjadikan distributor, dia belum ada distributor di Indonesia, sehingga kemungkinan kita untuk bekerjasama dengan produsen atau pabrikan ini memungkinkan. Nah, setelah teman-teman tentukan kira-kira, saya akan pegang misalnya produk yang berhubungan dengan industri ya, misalnya kita berhubungan dengan kompresor lah sebutnya, atau teman-teman mau pegang peralatan kesehatan. Yang teman-teman harus lakukan adalah melakukan benchmarking dulu sebelum kita memutuskan lebih lanjut terhadap produk ini. Kenapa? Karena di benchmarking kita akan menentukan segmentasi, target dan positioning terhadap pasar sasaran yang akan kita tuju ya. Jadi kalau kita mau menuju segmentasi kelas yang mungkin menengah, atas atau bawah, produk ini harus masuk dalam kompetisinya. Jadi secara harga, kualitas, kemudian secara servis dan lain-lainnya harus bisa bersaing di pasaran. Kalau teman-teman sudah kira-kira strateginya sudah sesuai nih, kita sudah menentukan kita benchmark di Indonesia, pasarnya saat ini pemain yang lamanya apa aja, kemudian tipe-tipe produknya apa aja, kemudian produk yang kita mau ajak kerjasama ini masuknya di range harga berapa, pasarnya di mana, barulah kita melakukan komunikasi dengan pabrikan yang ada di luar negeri. Nah, untuk ini teman-teman ada dua metode sebetulnya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah teman-teman bisa cari websitenya perusahaan tersebut. Biasanya untuk produk-produk yang besar mereka mempunyai website resmi. Jadi teman-teman bisa cari, kemudian bangun komunikasi. Dan yang kedua, teman-teman bisa melakukan komunikasi terhadap kedutaan yang ada di Indonesia untuk misalnya teman-teman mau ambil produk yang dari Jerman. Jadi teman-teman bisa komunikasi dengan kedutaan Jerman, kemudian tanya yang berhubungan dengan perdagangan di mana. Biasanya mereka mempunyai data-data perusahaan-perusahaan yang ingin mencari distributor di Indonesia. Nah, bangun komunikasinya, setelah itu teman-teman susun range harganya, lakukan strategi benchmarking, kemudian tentukan posisinya, artinya harga ini di bawah siapa, kemudian bagaimana cara kita mau mengatur stoknya dan segala macam, dibuat bisnis plan-nya yang jelas supaya teman-teman bisa putuskan ini produk bisa dipegang dan bersaing di Indonesia apa enggak. Kemudian bangun komunikasi yang baik dengan pabrikan untuk kita menjadi distributor produknya mereka. Setelah itu kita menyusun strategi bagaimana kita bisa menawarkan, menjual produk-produk ini di Indonesia. Dan kita review secara terus-menerus. Dan yang pasti, pastikan kerjasamanya dengan pabrikan ini benar. Karena begini, supaya teman-teman tahu, kenapa pabrikan ingin menambah atau mencari distributor, karena mereka ingin mengurangi biaya untuk memperluas pasar yang ada di Indonesia. Nah, kita harus mengeluarkan biaya
menjadikan produk ini atau menawarkan produk ini sehingga produk ini bisa dikenal, bisa dirasakan, bisa digunakan oleh end user atau pasar yang ada di Indonesia. Nah, di tengah-tengah ini ada banyak sekali potensi-potensi yang bisa terjadi. Jadi teman-teman harus pastikan kerjasamanya, apakah kita menjadi sole distributor, ataukah kita menjadi bagian dari beberapa distributor, atau kita sudah menjadi distributor yang keberapa. Nah, dengan pemetaan yang berbeda-beda ini sebetulnya menjadikan formulasi biaya yang akan kita keluarkan menjadi berbeda. Kenapa? Karena dengan distributor yang sudah ada beberapa, biasanya ini potensi untuk bersaing ini agak lebih susah ya. Ya, teman-teman, tadi sudah kita jelaskan bagaimana tahapan dalam melakukan bisnis distribusi menjadi distributor. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai SWOT analisis terhadap bisnis ini ya. Jadi kekuatannya apa, kemudian kelemahannya apa, peluangnya apa, dan ancamannya apa. Peluangnya sebetulnya karena ini produk sudah cukup terkenal atau produk ini sudah baik secara produk dan kualitas, jadi kita lebih mudah dalam proses untuk menawarkan produk ini. Dan juga perusahaan kita menjadi lebih mudah terkenalnya, dan juga promosinya juga menjadi lebih mudah karena branding dari produk ini sendiri sudah cukup terkenal. Tapi kita juga punya ancaman nih. Jadi ancamannya adalah sebetulnya yang kontra dengan tadi peluangnya. Nah, kalau perusahaan ini biasanya yang dikhawatirkan ketika nanti sudah secara pasar sudah cukup besar dan lain segala macam, ini berpotensi mereka akan masuk langsung ke Indonesia atau ke sini dan menjalankan bisnisnya secara langsung. Nah, kenapa? Karena mereka pun menentukan atau menjadikan distributor ini sebagai alat untuk membuat atau mengoptimumkan atau mengefisiensikan biaya dari sisi marketing. Tapi nggak apa-apa, karena ini sebetulnya adalah bisnis yang mutualisme, jadi saling menguntungkan. Nah, tinggal bagaimana strategi kita sebagai perusahaan yang menjalankan pilihan ini. Yang pertama, teman-teman harus mengkombinasikan dengan produk-produk yang teman-teman buat sendiri atau produk-produk yang bisa dikreasikan di teman-teman sendiri. Jadi di samping ini ada produk yang kita jual untuk yang sudah terkenal, kita menawarkan produk-produk yang memang ini produksi kita sendiri atau buatan kita sendiri, sehingga keseimbangan antara produk yang kita tawarkan dengan produk yang kita pegang menjadi seimbang. Sehingga ancaman tadi ketika nanti misalkan sudah besar, mereka menjual sendiri atau apa, kita bisa minimalisasi sehingga ini menjadi hubungan yang saling menguntungkan dengan pabrikan atau dengan produsen yang ada di luar negeri. Dan teman-teman bisa mulai dengan memilih produk-produk yang akan teman-teman jadikan sebagai brand yang akan dijual di perusahaan teman-teman. Sekian dulu bagaimana memulai bisnis distribusi untuk perusahaan teman-teman semuanya. Kalau teman-teman yang pengen dibuatkan studi kasus yang langsung terhadap produk yang teman-teman pilih, teman-teman bisa komen di bawah ini. Nanti kita akan buatkan analisa sesuai dengan produk yang teman-teman akan pilih. Hidup Anda ditentukan oleh Anda sendiri. Mulailah dari sekarang. Sukses bersama Ara TV. Bangkitlah Indonesia.